bersemangat ya. Adapun misalnya ada yang ngantuk, bisa ambil wudhu terlebih dahulu ya. Nah, kalaupun misalnya haus atau kurang konsen, silakan untuk menyediakan air minum atau air mineral ya di sebelahnya ya. Baik. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Nah, kalau kita mengikat ilmu, maka kita membutuhkan alat tulis ya untuk mencatat. Maka sediakan alat tulis untuk mencatat ya, solih sekalian. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Campur aja lah. Catatan matematika campur aja lah sambil Siklus hidup hewan. Animal, thank you. Setiap bernapas akan mengalami kematian. Allah Ta'ala. Aku yang mau baca. Iya. Umar mau baca, Ustaz. Umar jalan. Ustaz. Ali, Ustaz. Ali juga jalan. Bentar. Ali jalan, Ustaz. Coba Baru mulai ya. Sekali. Sebentar ya, Solih ya. Baik. Nah, Umar, Ustaz. jadi setiap makhluk hidup itu mengalami yang namanya siklus hidup ya. Siklus Metamorfosis, daur hidup hewan. hidup hewan. Siklus hidup Tidak semua makhluk hidup mengalami metamorfosis ya. Tidak semua makhluk hidup mengalami metamorfosis. Tetapi setiap makhluk hidup mengalami siklus hidup ya, mengalami siklus hidup. Nah, sama seperti halnya kita ya. Iya. Seperti Dimas misalnya ya. Dimas tidak serta merta menjadi ustadz ya, tidak ya. Nah, ada kalanya Dimas itu masih ada di dalam kandungan ya, masih di dalam kandungan lemah ya, di dalam kandungan tidak mampu untuk bergerak mencari makanan sendiri ya, tidak ya, tetapi makanannya disediakan oleh ibunya di dalam kandungan ya. Yang tadinya berupa embrio lama-lama berkembang ya, memiliki tangan, memiliki kaki ya, sehingga lengkaplah seluruh tubuhnya ya. Kemudian lahir ke dunia. Lahir ke dunia pun tidak langsung serta-merta bisa berlari. Tidak ya. Nah, manusia ketika lahir juga masih sangat lemah, hanya bisa menangis ya. Hanya bisa menangis ya. Menangis ketika dia haus, menangis ketika dia kencing misalnya ya. Dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian berkembang dan juga bertumbuh ya, hingga manusia bisa berjalan ya, bisa berbicara ya. Nah, masuk sekolah, masuk HSIN ya, masuk SD ya, kemudian masuk SMP. Nah, sehingga masuki ke usia remaja ya, sudah balik ya, Masuk SMP. Lalu masuk SMA, kuliah, kerja, nikah. Kemudian apa? Kemudian menikah ya, dan akhirnya memiliki anak kembali. Nah, itulah siklus hidup pada manusia. Lalu jadilah kakek. Dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, kemudian mempunyai anak lagi, dan seterusnya. Nah, siklus hidup tersebut juga dialami pada makhluk Allah yang lainnya, termasuk di dalamnya tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya hewan-hewan ya. Nah, pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah siklus hidup pada hewan ya, pada hewan.
siklus hidup pada hewan sendiri dibedakan lagi menjadi dua, yaitu siklus hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis ya. Siklus hidup dengan metamorfosis dibedakan lagi menjadi dua ya, yaitu siklus hidup dengan metamorfosis tidak sempurna dan juga metamorfosis sempurna ya. Umar Asfa, silahkan dibaca ayam ya. Ustadz. Ustadz. Kenapa? Ustadz, mau Ustadz baca Ustadz. Silakan Umar Asfa. Ustadz. Halaman berapa Ustadz? Halaman berapa ya? Coba ya. Halaman 60 ya. 62 Ustadz. 62 Ustadz. 62. Silakan Umar Asfa dibaca halaman 62. Ayam. Beberapa hewan seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ayam yang dialami oleh induknya selama 21 hari. Di dalam telur terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan, telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam lama-kelamaan akan tumbuh dan bulu pun lama-kelamaan menjadi tebal, sama seperti induknya, dan ayam pun menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam berkembang biak menghasilkan telur. Dari telur inilah siklus hidup ayam dimulai. Demikian seterusnya. Ayo. Ini ya siklus hidup pada ayam. Ayam dewasa akan berkembang biak, kemudian menghasilkan sebuah atau beberapa telur ya. Beberapa telur. Nah, yang mana telur tersebut harus dirami oleh induknya ya selama kurang lebih berapa hari? 21 hari ya. Nah, ketika selesai dirami proses ram tersebut, maka telur tersebut sudah berbentuk ayam di dalamnya ya. Cairan yang ada di dalam telurnya itu sudah berbentuk ayam ya. Sehingga mampu untuk membuka cangkangnya sendiri dan menetas ya menjadi ayam yang kecil ya, atau anak ayam ya. Nah, proses pertumbuhan pada ayam ini tidak terjadi metamorfosis ya. Tidak terdapat metamorfosis, tidak ada perubahan. Yang ada hanya pertumbuhan dan perkembangan pada ayam ya. Nah, ayam yang masih kecil segitu ya. Kemudian semakin besar tidak akan mengalami perubahan pada bentuknya. Yang mengalami perubahan adalah tumbuh dan kembang ayamnya saja ya. Untuk bentuknya tidak ada yang berubah. Nah, inilah perubahan yang dilakukan tanpa metamorfosis ya. Kemudian ada lagi hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan tanpa metamorfosis. Contohnya adalah ayam ya. Ayam sudah ya tadi ya barusan ya. Baik, kemudian kucing ya. Nah, tadi itu melalui proses telur ya. Iya, silakan Bu sih. Di halaman 63 ya Bu sih ya. Beberapa hewan tidak bertelur, tetapi berkembang biak dengan cara beranak. Misalnya kucing. Kucing lahir dalam bentuk bayi kucing. Bayi kucing berada di dalam perut induknya selama lebih kurang 3 bulan. Setelah itu anak kucing lahir, tetapi belum dapat bergerak dengan lincah dan makan sendiri.
Kucing juga merupakan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Baik kucing menyusu induknya dan dapat makan makanan lain setelah berumur lebih 1 bulan. Coba perhatikan gambar di atas. Dari lahir sampai dewasa, tubuh kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Tetapi hanya ukuran tubuhnya saja yang berubah, gerakannya semakin lincah dan sudah dapat mencari mangsa sendiri. Baik. Tadi kalau kita membahas ayam, dia berkembang biak dengan cara bertelur dan juga tanpa melalui metamorfosis. Nah, di sini kita membahas hewan yang dia beranak dan juga tanpa melalui metamorfosis. Contohnya misalnya kucing ya. Nah, kucing ketika dia berkembang biak, dia akan mengandung anaknya ya selama kurang lebih 3 bulan ya, selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian kucing pun ketika dia lahir, nah ini masih dalam keadaan yang sangat lemah ya, sangat lemah. Jadi kalau kita biasanya melihat ya, kucing yang baru melahirkan, nah tentu untuk berdiri pun anak kucing yang baru lahir kadang masih susah ya. Kemudian untuk makannya, nah makannya masih menyusu ya, karena masih belum mampu untuk mencari makanannya sendiri, masih menyusu ya. Pada kucing juga tidak terjadi metamorfosis, karena ketika kucing masih kecil, bentuknya ya seperti itu ya. Kemudian lambat laun dia akan menjadi kucing yang dewasa, tentu bentuknya tidak mengalami perubahan. Nah, apabila tidak terjadi perubahan bentuk ketika dia kecil, kemudian dia menjadi dewasa, inilah proses atau siklus hidup dari kucing yang tanpa melalui metamorfosis ya, tanpa perubahan ya. Tidak adanya perubahan. Jadi hanya ada tumbuh dan kembang saja ya. Bertumbuh dan berkembang saja tanpa adanya metamorfosis ya. Nah ini ya, kalau kita lihat siklus hidupnya ya, tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan bentuk ya, tidak ada perubahan bentuk. Nah lantas bagaimana hewan yang mengalami metamorfosis? Coba kita bahas untuk yang pertama ya, metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, untuk metamorfosis yang tidak sempurna, Fardan Ustaz. Dimas Ustaz. untuk metamorfosis tidak sempurna, ini proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya dengan saat hewan tersebut dewasa. Tahap ini melalui telur, nimfa, kemudian dewasa ya. Kayak capung. Kayak capung ya, benar ya. Belalang. Kayak belalang juga ya. Nah, Jangkrik. pada metamorfosis tidak sempurna, ternyata bentuknya ini hampir mirip ketika dia masih kecil ya. Atau masih dalam bentuk nimfa ya. Nah, kemudian ketika dia menjadi dewasa tidak terlalu berbeda jauh ya, hampir sama ya. Cuma nanti kita lihat apa sih yang terjadi pada hewan tersebut sehingga mengalami metamorfosis ya. Baik, coba kita mulai dari kecoa ya. Coba Kaisar ada Kaisar. Kaisar ada nggak? Kecewanya video lagi. Jalan lagi. Jalan video pula. Nimfanya kecil-kecil. Bergerak. Kaisar ada nggak? Banget lagi. Nggak ada Ustaz. Siapa aja Ustaz? Alif. Beli. Dimas Ustaz. Dimas. Tadi Ustaz Dimas. Kaisar bisa dibacakan untuk yang kecoa Kaisar.
Halaman 64 itu ya, halaman 64 kecoa. Kecoanya kok yang satu ada yang warna oranye? Morfosis tidak sempurna. Kecoa siklus hidup Untuk yang lain diam dulu ya. atau metamorfosis yang tidak sempurna karena hanya memiliki 3 tahap saja, yaitu telur nimfa. Bagi kecoa dewasa, tahap pertama adalah telur. Setelah menjadi nimfa, dari telur kecoa menetas menjadi perlu waktu 30-40 hari. Nimfa menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan benda. Nimfa adalah kecoa memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan kecoa dewasa. Tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum memiliki sayap. Nimfa kemudian menjadi kecoa muda dan hampir menjadi kecoa dewasa setelah 5 bulan. Nimfa menjadi pergantian kulit. Berkali-kali nimfa menjadi kecoa dewasa. Kecoa akan bertelur dan tersebut akan menetas. Ayo. Kecoa ini ya. Nah, siklus hidup pada kecoa itu hanya ada telur, kemudian nimfa ya, kemudian fase dewasa ya. Nah, ketika dia memasuki usia nimfa ya, atau setelah dia menetas dari telur, nah ini rentang waktu dia menjadi nimfa itu sekitar 30 sampai 40 hari ya sebelum dia menjadi dewasa ya. Baik. Nah, ketika dia menjadi nimfa, dia itu masih belum memiliki apa? Ini ya, nimfa ya. Kita lihat nimfa. Nah, ini belum ada sayapnya ya, belum ada sayapnya. Nah, biasanya ini sekitar usia 30 sampai 40 hari ya sebelum dia menjadi kecoa yang dewasa ya. Nah, kalau udah dewasa kecoanya dia akan memiliki sayap ya. Proses dia menjadi kecoa dewasa, nah ini biasanya nimfa akan melakukan pergantian kulit berkali-kali ya, sampai juga dibarengi dengan tumbuhnya sayap ya, dibarengi dengan tumbuhnya sayap ya. Nah, untuk membersihkan kecoa dari rumah, lebih baik ketika dia masih menjadi nimfa ya. Ketika dia masih menjadi nimfa ya, karena akan mudah untuk nyari nimfanya tapi kecoanya juga untuk membersihkannya itu lebih mudah ya ketika dia menjadi nimfa ya. Beda ketika dia menjadi kecoa dewasa ya, itu sudah dilengkapi dengan sayap ya. Benar ya. Susah Ustaz. Aku sering ketemu kecoa yang udah ada sayapnya tapi dia nggak ada terbang. Nah, kalau sudah ada sayapnya, susah kita untuk mengusir dari rumah ya. Karena dia akan terbang ke sana kemari ya. Baik, kemudian dilanjutkan belalang. Aku Dimas, silakan belalang. Belalang jadi Halaman 65 Dimas, silakan. hewan yang tahu kungfu. Siklus hidup dalam. Adanya mana?
Belalang adalah serangga yang sering menjadi hama tanaman para petani. Sifatnya yang rakus membuat daun-daun tanaman habis dimakannya. Namun demikian, belalang juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama ekosistem sawah yang menjadi mangsa bagi beragam jenis burung. Belalang merupakan hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Seperti halnya kecoa, metamorfosis belalang hanya melalui 3 tahapan utama, yaitu tahap telur, nimfa, belalang muda, dan belalang dewasa. Perhatikan gambar berikut ini. Telur. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap bertelur. Belalang betina umumnya dapat menghasilkan 10-300 butir telur. Telur tersebut kemudian diletakkan oleh belalang betina pada berbagai tempat seperti di daunan, batang tanaman, hingga dalam tanah. Nimfa. Telur belalang tersebut kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih. Belum memiliki sayap dengan bentuk seperti belalang dewasa. Belalang dewasa, nimfa kemudian mengalami pergantian kulit selama 4 kali sehingga sayap menjadi belalang muda dan akhirnya menjadi belalang dewasa yang bersayap. Baik. Jadi pada belalang juga terjadi metamorfosis tidak sempurna ya. Nah, karena perubahannya tidak jauh berbeda ketika dia masih dalam bentuk nimfa ya. Ketika dia bentuk nimfa kemudian menjadi belalang dewasa, ini perubahannya tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang membedakan hanyalah sayapnya saja ya. Nah, prosesnya juga sama ya, terjadi pergantian kulit pada belalang sampai 4 kali ya. Kemudian juga dibarengi dengan tumbuhnya sayap ya, tumbuhnya sayap pada belalang. Nah, ini ya. Belalang Ustadz yang di video. Iya, Aku tangkap belalang pocong. belalang ya. Pada belalang betina tentu dia akan mengalami proses yang namanya bertelur ya. Ketika dia berkembang biak, dia akan menghasilkan telur ya. Telurnya nanti akan menetas. Nah, ketika dia menetas, dia akan menghasilkan nimfa ya. Menghasilkan apa? Nimfa ya, atau belalang yang masih muda itu ya, atau belalang yang kecil ya. Nah, ini masih belum ada sayapnya ya. Belum ada sayapnya ya. Nah, lambat laun dia akan menjadi belalang yang dewasa ya. Akan semakin besar akan tumbuh sayapnya ya, tumbuh sayap. Akhirnya sayapnya menjadi sempurna ya. Nah, inilah proses atau siklus hidup pada belalang ya. Dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kita dapat melihat ya perbedaannya tidak terlalu jauh ya ketika dia menjadi nimfa kemudian menjadi belalang yang dewasa ya, tidak terlalu berbeda jauh ya. Perbedaannya mungkin yang paling ini kita lihat adalah sayapnya ya, sama seperti kecoa tadi ya. Kemudian tadi juga disebutkan oleh Rafa ya, seperti capung juga ya, sama itu ya, juga tidak sempurna metamorfosisnya. Kemudian juga ada laron juga ya, atau apa disebutnya itu ya, rayap ya. Kemudian metamorfosis sempurna. Nah, kalau pada metamorfosis sempurna, proses perubahan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dia dewasa ini sangat terlihat perbedaannya ya, berbeda jauh ya. Hewan serangga yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 tahapan. Nah, yaitu dimulai dari telur, kemudian larva, kemudian pupa atau kepompong ya, kemudian dewasa ya. Baik.
Dimulai dari kupu-kupu ya, contoh dari metamorfosis sempurna. Abi Ustaz. Ali. Ikan. Silahkan Rizky Abi. Siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang biasa kita temui di taman-taman. Sayapnya sangat indah dan berwarna-warni membuat taman lebih menarik. Siapapun pasti akan kagum melihat keindahan kupu-kupu. Apa yang dilakukan kupu-kupu tersebut? Ia hanggap dari satu bunga ke bunga lainnya untuk mencari makan dengan cara menghisap dari madu nektar dari dasar bunga. Selain itu, tanpa sengaja kupu-kupu yang mengisap dari madu mampu membantu membawa serbuk sari pada kepala putih buah bunga sehingga terjadi penyerbukan. Dari manakah kupu-kupu berasal? Kalian pasti pernah melihat ulat, bukan? Adakah hubungan antara ulat dengan kupu-kupu? Kalian akan memperoleh jawabnya pada pembahasan berikut ini. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna karena memiliki tahap pertumbuhan dari ulat yang berbeda dengan kupu-kupu dewasa. Proses metamorfosis pada kupu-kupu mengalami 4 tahapan. Daun, telur, kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan dedaunan selama 15 sampai 20 hari. Ulat mulai berubah menjadi kepompong pupa. Kepompong biasanya selama berhari-hari mengandung di ranting tumbuhan atau di daun. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Jika telah sempurna dan cukup waktunya, kupu-kupu keluar dari kepompong tersebut dan menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu, proses metamorfosis dimulai lagi. Lihat gambar 2.9, urutan siklus hidup kupu-kupu. Telur, larva, ulat, kepompong, kupu-kupu. Baik. Nah, ini ya. Pada kupu-kupu dia mengalami metamorfosis sempurna ya. Nah, kalau kita lihat dari dia dewasa ya, kemudian berkembang biak, kemudian menghasilkan telur ya. Nah, telurnya akan menetas menjadi ulat ya atau larva ya. Nah, kemudian larva ini atau ulat ini dia akan hidup sekitar 15 sampai 20 hari tadi ya untuk memakan dedaunan ya. Kemudian dia akan menjadi kepompong ya atau pupa ya selama beberapa hari. Nah, kemudian ketika dia sudah siap, dia akan keluar ya dari kepompongnya ya dan menjadi kupu-kupu yang dewasa ya. Nah, kalau kita lihat ya, kupu-kupu dewasa ini dengan saat dia menjadi larva, nah ini perubahannya cukup besar ya, cukup berbeda ya. Berbeda seperti metamorfosis yang tidak sempurna tadi ya. Ketika dia menjadi nimfa, kemudian dia menjadi dewasa, itu perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Nah, yaitu apa tadi contohnya?
Contohnya adalah kecoa tadi ya. Contohnya adalah kecoa, kemudian belalang ya. Nah, ini perubahannya tidak terlalu jauh ya. Hampir sama ya perubahannya. Hanya saja ketika dia menjadi dewasa, dia memiliki sayap ya. Nah, ketika metamorfosis sempurna, pada metamorfosis sempurna ini ada 4 tahapan ya. Yang tadinya telur, kemudian menjadi larva ya, kemudian menjadi pupa atau kepompong ya, dan terakhir menjadi kupu-kupu dewasa ya. Berbeda tadi kalau kita membahas tentang metamorfosis tidak sempurna, hanya ada tiga tahapan ya. Dari telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi dewasa ya. Dapat dilihat perbedaannya ya, untuk yang metamorfosis tidak sempurna dan sempurna ya. Nah, ini dapat dilihat dengan jelas ya. Kita dapat melihatnya dengan jelas ya, perbedaannya ya. Kemudian, contoh metamorfosis sempurna lain adalah nyamuk ya. Usman Abdullah. Usman Abdullah. Usman, silakan Usman. Siklus hidup nyamuk. Nyamuk sering dianggap sebagai hama haus darah, penyebar penyakit, dan seringnya mengganggu kegiatan kita di luar ruangan. Oleh karena itu, jagalah selalu kebersihan. Namun demikian, sebagian besar siklus hidup nyamuk dihabiskan di air. Hanya tahap dewasa yang berdampak buruk pada kesehatan manusia dan hewan. Penyakit yang berbahaya yang bisa berakibat kematian yang disebabkan oleh nyamuk yakni demam berdarah dan malaria. Semua jenis nyamuk melalui 4 tahapan siklus hidup, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Dari keempat tahapan tersebut, 3 tahap pertama menjadikan nyamuk hidup dan berkembang di permukaan air. Jadi hidup nyamuk tergantung air. Telur nyamuk biasanya diletakkan di permukaan air. Jika telur berada di luar air, maka dapat dipastikan telur akan rusak dan mati. Siklus nyamuk dimulai dari telur. Setelah telur nyamuk menetas, akan menjadi larva, jentik hidup dan memperoleh makanan di air. Selanjutnya, jentik berubah menjadi pupa. Perlu 1 sampai 2 hari saja. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Setelah bersentuhan dengan udara tidak lama, kemudian nyamuk tersebut akan mampu terbang meninggalkan perairan untuk meneruskan hidupnya. Nyamuk perlu waktu 3 sampai 10 hari untuk menyelesaikan siklus hidup mereka dari telur sampai dewasa. Urutan siklus hidup nyamuk. 2. Telur, larva, tanda kurung jentik-jentik, pupa, tanda kurung kepompong, nyamuk dewasa. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Cukup ya. Nah, jadi pada nyamuk juga terjadi metamorfosis sempurna ya. Nyamuk memiliki 4 tahapan dalam siklusnya ya. Yang pertama yaitu dia mengalami fase di mana dia masih berupa telur ya. Kemudian ketika dia menetas, dia akan menjadi ulat ya atau larva ya, atau jentik-jentik ya.
Nah, ini biasanya kita sering melihatnya ya di bak mandi ya kadang-kadang ya. Kalau sudah sangat banyak sekali di bak mandinya, nah bisa kita untuk mengurasnya ya. Bahkan tidak perlu menunggu banyak ya. Kita bisa rutin untuk membersihkan bak mandi kita ya. Nah, ini untuk mencegah supaya tidak tidak berkembang biak menjadi sangat banyak ya nyamuk di rumah kita ya. Baik, kemudian ketika dia menjadi jentik-jentik, nah dia akan mencari makanan di dalam air ya. Kemudian sama ya seperti kupu-kupu ya. Nah, kalau kupu-kupu tadi ketika dia masih menjadi larva atau menjadi ulat, dia akan memakan daun-daunan ya. Kemudian setelah melewati masa jentik-jentik, dia akan berubah menjadi pupa ya atau kepompong. Kemudian dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, prosesnya dari nyamuk ini, siklus nyamuk ini dari telur menjadi dewasa itu sekitar 8 sampai 10 hari ya. Ini nanti akan berulang kembali. Nanti dia akan bertelur lagi, menjadi jentik lagi. Kemudian menjadi pupa lagi ya. Kemudian menjadi nyamuk dewasa. Nah, inilah siklus yang dimaksud dengan siklus itu seperti ini ya. Nanti dia akan bertelur lagi. Kemudian menjadi jentik-jentik lagi. Nah, ini berulang terus-menerus. Nah, itulah yang dimaksud dengan siklus ya, anak-anak solid sekalian. Baik. Nah, ini bisa dilewati karena waktunya sudah habis ya. Kemudian katak ya. Nah, ini katak ini sedikit berbeda ya. Karena katak ini merupakan hewan amfibi ya, unik ini ya. Dia bisa hidup di air dan juga di darat ya. Ke grup handling yang tadi customer-nya sih udah survei. Kemudian tidak ya. Biar Ustadz saja ya yang menjelaskan ya karena waktunya sudah habis ya. Kemudian ketika dia dewasa, dia akan berkembang biak sehingga dia menghasilkan telur ya. Telurnya ini biasanya ditaruh di perairan ya. Nah, ketika dia menetas, dia akan menjadi berudu atau kecebong ya. Ini mirip sekali seperti ikan ya, mirip sekali seperti ikan ya. Dia juga memiliki insang ya ketika dia menjadi berudu atau kecebong ya. Nah, kemudian dia akan berubah atau bermetamorfosis ya. Lambat laun dia akan memiliki kaki-kaki ya. Nah, ini ya. Berudu ya. Kemudian dia akan bermetamorfosis ya. Dengan adanya atau tumbuhnya kaki ya. Kemudian juga akan tumbuh tangan ya atau kaki depan ya. Kemudian ekornya lambat laun akan memendek ya. Nah, adapun insang tadi ketika dia masih menjadi berudu, nah insangnya akan lama-kelamaan akan menjadi kulit seperti biasanya ya. Tetapi kulit pada katak juga dapat digunakan untuk bernafas ketika dia berenang di dalam air ya, karena memang dia tadinya merupakan berudu yang mampu untuk bernafas menggunakan insang di dalam air ya. Nah, katak yang sudah dewasa dia akan bernafas menggunakan paru-paru ketika di darat ya, tetapi juga dapat bernafas menggunakan kulitnya di dalam air ya. Karena waktunya sudah habis, silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Tidak, Ustadz. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, ini waktunya sudah mendekati zuhur ya. Silahkan bersiap-siap untuk menuju ke
ke masjid ya, anak solih sekalian. Silakan bersiap-siap untuk menuju masjid ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.